Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kembali pada sore hari ini. Allah SWT memberi kesempatan kepada kita untuk sejenak memanfaatkan waktu sebelum saat berbuka tiba. Dan sebagai saum dari Al-Quran dan hadis, kemudian tentang masalah ru'yatul hilal sudah, tentang sahur sudah, dan pada kali ini saya ingin menyampaikan kepada antum semua tentang yang bertalian dengan menyegerakan berbuka. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam saum itu ada awal dan ada akhir. Awal adalah diawali dengan niat. Ya, dan sudah kita sampaikan juga hadis tentang bagaimana semestinya seorang muslim yang akan saum di esok hari harus bersiap-siap dan berniat di malam hari. Berikutnya adalah kita masuk pada sahur, dan juga sudah saya sampaikan termasuk juga jika orang waktunya sahur kemudian setelah itu setelah sahur kemudian sudah mulai saum, tapi ternyata dia adalah masih ada hadas seperti junub, atau mungkin makan dan minum terlupa, ya. Dan seperti ini adalah sudah saya sampaikan. Pada petang hari ini saya akan lanjutkan pembacaan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, antara lain adalah insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu banyak, tetapi juga ini termasuk banyak sebetulnya, yaitu 5 hadis. Yang pertama adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, atau dengan kata lain muttafaqun alaihi, dari salah seorang rawi bernama Sahal bin Sa'ad, atau sebelumnya ya Sahal bin Sa'ad ini, beliau mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat ini senantiasa berada dalam keadaan baik, khair, selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi ikhwatul iman, dari sini ada 2 hal, ya nanti mungkin kita ulas sedikit lagi tentang ada yang disebut dengan berbuka atau fatur, dan kemudian ada yang disebut dengan ta'jil. Ya, orang kita biasanya ngomongnya takjil, ya, dan itu adalah bisa salah ya kalau dikembalikan ke dalam bahasa Arab. Tentu asimilasi ya, tetapi semestinya kita terbiasa dengan mengucapkan dengan benar, karena kalau dikembalikan ke dalam bahasa Arab bisa jadi salah maknanya. Jadi yang betul adalah pakai ain, ta'jil, ya, dan bukan takjil. Karena kalau ta'jil itu berasal dari kata ajalun, yaitu musta'jilun, yaitu terburu-buru, atau dalam kata lain yang dimaksud di sini adalah bersegera atau menyegerakan. Tapi kebalikannya, ya, jadi berbalik, bertolak belakang dari makna yang semestinya. Kalau ta'jil adalah menyegerakan, kalau tidak dibaca dengan ta'jil, maka artinya adalah 180 derajat berbeda, yaitu takhir. Nah, ketika orang membaca ta'jil, nah ta'jil itu sama dengan takhir, jadi mengakhirkan. Dan itu adalah tentu salah, bisa menyalahi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyarankan apa, lalu kita melakukan apa.
Nah, jadi dua hal, nanti mungkin kita kembali lagi. Hadis yang kedua adalah hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim melalui Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna, ya, wa adbara an-naharu min hahuna, wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaimu." Kata Rasul, idza aqbala al-lail. Idza apabila aqbala itu adalah menyambut, ya, menyambut. Al-lail yang menyambutnya itu adalah berarti adalah yang terjadi bahwa malam menjelang, ya, menjelang kita. Dan tentu min hahuna berarti, kalau min hahuna itu berarti sebelah timur kalau kita, ya, karena pastinya adalah sebelah timur. Apabila matahari berada di sebelah barat, maka yang sebelah timur kita, ya, di Indonesia berarti sudah gelap. Nah, jadi kalau kata Rasul gelapnya sudah berarah dari min hahuna, adalah dari sebelah timur kalau kita, ya, supaya praktis. Dan kemudian kata beliau, wa adbara an-naharu min hahuna, ya, dan siang kemudian menduburi kita, ya. Maksud siang menduburi itu adalah karena dia adalah berbalik, ya, sama dengan meninggalkan kita. Kata Rasulullah SAW, wa gharabatis syamsu, kemudian matahari terbenam, maka kata Rasul, faqad aftara as-shaimu, maka orang yang melakukan saum sudah dipastikan dia telah batal dari saumnya. Telah aftara yuftiru iftaran, sama dengan dia tidak saum lagi. Jadi orang itu sudah batal. Nah, jadi kalau begitu dari dua hadis ini ada batal karena ta'jil, yaitu memakan sesuatu. Nanti kita kembali ke hadis. Karena waktu. Jadi kalau sudah waktunya selesai, maka dia adalah sudah langsung otomatis dia adalah berarti sudah berbuka, ya. Sekarang masuk kepada hadis yang ketiga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya atau jami'nya, dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, melalui salah seorang sahabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini. Kata beliau, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliyah. Ya, Rasul itu adalah berbuka, dan berbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum sholat. Nah, ini perhatikan, ada kata sebelum sholat. Lalu kata beliau, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah berbukanya? Nah, kata beliau, dikatakan ala rotobat, ya. Jadi rotobat itu adalah jamak dari rutob. Rutob itu artinya adalah kurma muda, ya. Rutob itu artinya adalah kurma yang masih muda, ya. Kalau lebih muda lagi dari rutob disebutnya adalah balah. Kalau sudah matang disebut tamr, ya, disebut kurma. Nah, sekarang kata beliau ala rotabat. Rasul itu berbuka menggunakan atau dengan rotab, yaitu kurma yang masih muda. Fa in lam takun rotabatun fatamarat. Nah, kalau seandainya rotab ternyata tidak ada, maka Rasul menggunakan untuk berbuka itu tamarat. Tamarat itu adalah kurma yang tadi saya katakan sudah lebih tua, lebih matang daripada sekedar rotab. Fa in lam takun tamaratun, apabila kurma juga tidak ada, kata beliau, hasawatin min ma'in. Maka Rasulullah SAW dengan menggunakan tegukan air. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, dari hadis ini
Kemudian kita semakin lebih terang, semakin lebih jelas bahwa Rasul itu adalah berbukanya dengan makanan apa, ya. Dan mudah-mudahan ya kalau kita sudah jelas begini, maka sebetulnya di rumah tidak mengapa untuk menstok ya atau menjatah ya, mencari kuota yang cukup untuk berbuka selama 1 bulan ya. Dan kalau misalnya kita dalam rumah ada berapa orang, maka kita menggunakan berapa kali berapa dari kurma itu, dan menyengajakan membuat stok seperti itu untuk khususnya bulan Ramadan, insya Allah tidak akan rugi. Ini adalah sama dengan berittiba kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan terlebih dahulu, adalah bahwa dalam hadis, ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini termasuk dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau begini, melalui Abdullah bin Umar, ya, melalui Abdullah bin Umar. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW itu idza aftara, apabila berbuka. Maksud berbuka di sini adalah tentu berbuka dari saum. Qala, berdoa. Qala yang dimaksud di sini adalah berdoa, walaupun dalam bahasa Indonesia diartikan dengan berkata, tapi maksud di sini adalah berdoa. Rasul berdoa begini, idza aftara, apabila, ya. Apabila ini apakah sebelum, apakah sesudah? Yang jelas apabila, nanti kita ulas kembali. Nah, kata Rasulullah SAW, doanya itu begini, zahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Begitu. Nah, ini adalah doa yang sabit, doa yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya sedikit tentang bagaimana dengan kebiasaan membaca dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Saya sampaikan bahwa saya menyampaikan hadis yang sahih. Kalau hadis yang tidak sahih, maka saya berusaha untuk tidak saya sampaikan. Nah, hadis tentang Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya, itu hadisnya adalah dhaif, ya. Hadisnya adalah lemah. Jadi kalau kita mau bersandar kepada Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperkerjakan oleh Rasulullah, maka puaslah dengan hadis yang sahih dan ternyata ada. Jadi biasakanlah untuk berdoa apabila kita berbuka itu dengan mengatakan tadi, zahaba ad-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apa yang maksud dengan zahabad dhama'? Zahaba artinya pergi. Az-dhama' artinya haus. Maksudnya adalah haus telah pergi, telah hilang. Ya, sekarang sudah tidak haus lagi karena kita sudah minum, sudah berbuka. Kemudian berikutnya adalah wabtallatil uruq. Al-uruq adalah maksudnya adalah urat-urat, ya, nadi-nadi yang ada pada tubuh kita sudah terbanjiri oleh air, terairi oleh air, terbasahi oleh air karena kita sudah minum, sudah takjil. Dan terakhir, wa thabatal ajru insyaallah. Sabata artinya kukuh, sabata artinya adalah tetap. Al-ajru adalah pahala kebaikan bagi kita, yang seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang lain, yaitu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan atas dasar keimanan, atas dasar mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, itu adalah pahala. Tetapi kita harus mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu pasti disematkan untuk kita. Ya, apalagi
Kalau seandainya bahwa saum kita itu adalah tidak atau belum sepenuhnya seperti yang kita ketahui, bagaimana seorang yang saum itu harus berbicara, bagaimana seorang yang sedang saum itu harus bertindak, harus beramal. Nah, karena itu maka kita berharap insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pahala dan ganjaran yang berlipat, dan utamanya adalah Allah hapuskan, Allah ampuni dosa kita. Nah, ada satu hadis lagi, ini adalah terkait dengan namanya wisal. Ya. Wisal artinya adalah orang yang mungkin karena merasa saumnya kuat, gitu ya, maka dia pengennya tidak berbuka pada saat orang berbuka. Pada saat matahari terbenam di sebelah barat, pada masa di mana malam sudah masuk dari sini, siang sudah pergi dari sini, seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sampaikan, maka kemudian dia berdiri untuk wisal. Wisal menyambung terus. Ya, dia tidak berbuka, tetapi saumnya terus, bisa jadi besok sampai besok lagi. Nah, apa yang harus disikapi oleh kita? Nah, tentu bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi, ya, bagi orang yang mungkin ada unsur kebatinan, ya, ada unsur yang mengamalkan amalan-amalan, ya, saya sampaikan bahwa amalan apapun, ikhwatil iman, hendaknya kita mencontoh, meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, kata Rasul SAW di dalam hadis ini, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dari salah seorang sahabi yang masyhur, yang ma'ruf, ya, dan sering kita ulang, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, la tuwasilu, janganlah kalian melakukan wisal. Ya, wisal itu tadi menyambung saum, tidak berbuka pada waktu yang semestinya berbuka. Kalau innaka tuwasil Rasul, bukankah Anda melakukan wisal? Gitu. Ikhwatul iman, coba bayangkan kalau kita ya lihat bahwa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu inginnya tidak ada perkara perbuatan yang dikerjakan oleh Rasul mereka tidak mengerjakannya. Kalau mereka melihat Rasul wisal, langsung mereka ingin wisal. Gitu. Coba kita perhatikan pada keseharian kita. Apakah kalau Rasul mengajarkan lalu kita seperti Rasul, atau justru kita mengamalkan sesuatu padahal Rasul tidak mencontohkannya? Atau kita justru ada ajaran Rasul tapi malah kita tidak mengikutinya? Mudah-mudahan ikhwatul iman, kita semua termasuk orang yang hanya beramal, hanya mengamalkan sesuatu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya kepada kita sekalian. Nah, Rasul menjawab begini, kata beliau alaihissalatu wassalam, inni lastu mislakum. Hai manusia, wahai para sahabat, wahai orang yang bertanya, aku ini tidak sama dengan kalian. Ya, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku bermalam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku, memberiku makan dan memberiku minum. Maksudnya memberi kekuatan sehingga orang itu seolah-olah makan dan minum. Falam yantahu anil wisal, akhirnya apa para sahabat melihat Rasul terus melakukan itu, mereka penasaran. Ada unsur kalau bahasa kita membandel, ya, ingin seperti Rasul. Ya, ikhwatul iman, dari satu sisi mungkin kita katakan gimana sih, gitu ya. Tapi dari satu sisi sebetulnya inilah contoh yang kita sulit untuk mengerjakannya. Mereka kekeh ingin mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kalau Rasul sudah jangan wisal, tapi karena Rasulnya wisal, maka beliau terus melanjutkan seperti itu. Qala fawasala bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumaini aw lailataini. Rasul terus 2 hari, ya, berikutnya sehari atau 2 hari. Tsumma ra'au al-hilal, kemudian
mereka melihat ada bulan, ya, hilal itu adalah bulan sabit, berarti adalah tanda bahwa bulan menjelang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum." Kata Rasul, kalau saja hilal itu adalah tidak terbit sekarang, maksudnya besok atau besoknya lagi, aku akan wisal, untuk menunjukkan bahwa Rasul lebih kuat daripada kalian. Kal munakili lahum, seolah-olah itu adalah merupakan teguran keras pada para sahabat. Kalian ini, ya, dan ini adalah sekaligus adabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak langsung memarahi, tidak langsung menghardik, tidak langsung mencela, tetapi Rasul hanya mengatakan bahwa coba kalau bulannya terlambat, ya, dan kemudian kalian masih berwisal, aku akan terus melanjutkan wisal sampai kalian akhirnya tidak bisa lagi melakukan wisal. Ya watul iman rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ini adalah merupakan suatu pelajaran yang mudah-mudahan 5 hadis yang tadi saya sampaikan itu adalah memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita tentang fatur. Nah, kalau kita simpulkan ikhwatul iman khusus tentang fatur, maka 1, fatur itu adalah merupakan batasan dari maksimal saum kita dalam 1 hari. Tadi ada hadis tentang wisal, berarti walaupun kita masih kuat, tidak boleh harus berbuka. Itu Rasul menyatakannya kepada kita, yang disebut dengan sunnatun qauliyahnya. Kalau dikaitkan dengan takrir, Rasul tidak membiarkan, Rasul tidak membolehkan para sahabat melakukan wisal. Justru Rasul menegur, jangan melakukan wisal. Artinya adalah bahwa apabila waktu maghrib atau matahari sudah tenggelam, sudah terbenam, maka kita harus berbuka. Kedua, pelajarannya adalah bahwa kita tidak akan kuat kalau kita wisal, mungkin bisa sehari 2 hari, tetapi tidak akan bisa seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di satu sisi, dan di sisi lain menyalahi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Rasul mengatakan jangan, la tuwasilu. Rasul mengatakan jangan, kalian kok melakukannya. Nah, ini adalah merupakan penyelewengan, merupakan pembangkangan, merupakan bentuk daripada tidak nurut, ya, tidak patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mudah-mudahan kita semua sudah tahu bahwa saum kita adalah hanya sampai dengan maghrib. Dan kalau sudah maghrib, maka kita berpindah pada yang ketiga, jangan menunda, segerakan berbuka, ya, jangan nanti, kecuali kalau muadzin. Kalau muadzin, maka segerakan untuk berbuka setelah takjil, setelah dia batalkan makan mungkin 3 kurma begitu, tamarat begitu, lalu kemudian berikutnya adalah segera azan, beritahu orang lain bahwa waktu maghrib, waktu berbuka sudah tiba. Dan jangan muadzin azan dulu kemudian berbuka, tapi yang betul berbuka dulu baru azan. Ikhwatul iman, kita berpindah kepada yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah tentang dengan apa kita berbuka. Yang keempat adalah bisa dengan 2. Pertama, kalau ada. Ketiga, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, ya sudah, berarti cukup dengan batas waktu. Seperti Rasul katakan tadi, "Idza aqbalal lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna wa gharabati syamsu faqad aftara as-shaim." Apabila malam sudah datang dari sini, apabila siang sudah pergi dari sini, apabila matahari sudah terbenam, maka orang yang saum sudah berbuka, sudah otomatis. Jadi kalau kita tidak punya, mungkin lagi di perjalanan, mungkin lagi tidak ada sesuatu yang kita minum atau tidak kita makan, otomatis saum kita sudah batal begitu datang waktu maghrib. Kedua, apabila kita ada makanan, nah maka ada makanan juga, ada makanan seadanya, ada makan yang ideal. Kalau ada makanan yang ideal, maka Rasul contohkan tadi dengan rotobat. Dengan makannya itu, dahulukan dulu kurma muda atau yang disebut dengan rotob. Ya. Jangan gorengan dulu, ikhwatul iman. Jangan minum es dulu.
Kan kita ingat bahwa ibadah saum ini ibadah, dan ibadah itu ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita ketahui, setelah saya bacakan, setelah saya sampaikan hadis-hadis ini, untuk apa? Tentu untuk kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Caranya tadi. Bagaimana caranya agar kita punya rutab? Lalu berbuka dengan rutab. Jangan berbuka dengan langsung misalnya kolak misalnya, atau langsung dengan gorengan, langsung dengan es, tetapi mulailah dengan rutab. Kalau kita gali secara higienis, secara sains, insya Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kalau saja belum tergali, maka sebetulnya insya Allah pasti ada hikmahnya. Nah, ikhwatul iman, kita teruskan. Berikutnya adalah setelah kita berbuka dengan kurma ternyata tidak ada, maka masuk ke level kedua, yaitu dengan kurma. Ya sudah, kurma sekarang. Kalau kurma tidak ada, harusnya dengan air. Tapi di kita, di Indonesia, karena ada jeda antara kurma dengan air, maka bisa jadi kita sebutnya dengan namanya buah-buahan. Nah, bisa jadi misalnya melon, bisa jadi misalnya semangka, bisa jadi pisang, misalnya seperti itu. Ya, karena apa? Karena sebetulnya asalnya dari kurma itu adalah termasuk dalam kategori buah. Ya. Dan karena itu berusaha untuk berbuka dengan seperti itu. Baru setelah itu adalah kita minum air. Nah, begitu. Ikhwatul iman rahimani Allahu wa iyyakum. Ini adalah tentang apa, dengan apa kita berbuka. Berikutnya adalah menjelang atau sesudah berbuka. Apa yang kita lakukan? Kalau sebelum berbuka, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, mudah-mudahan kebutuhan kita dipenuhi, mudah-mudahan kekurangan kita disempurnakan oleh Allah, mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Tapi kalau setelah berbuka, persis setelah berbuka, atau katakanlah saat berbuka dan setelah berbuka sedikit, maka jangan lupa berdoa dengan tuntunan Rasul tadi, yaitu dengan mengatakan zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya sudah saya sampaikan. Nah, ikhwatul iman, kalau ini sudah, ya, makan sudah, berbuka sudah, takjil sudah, ya, seperti tadi Rasul SAW mencontohkan pada kita, sampai dengan doa pun sudah. Berikutnya adalah kita pergi ke masjid. Kalau dalam keadaan normal, ya. Kalau sekarang dalam keadaan COVID-19 tentu berbeda, ya. Ada kawasan hijau, ya berarti boleh ke masjid. Tapi kalau kawasan sudah merah, maka patuhi aturan. Katakan saja dalam keadaan normal, pergilah ke masjid, lalu ikut sholat berjamaah, sholat maghrib di masjid. Dan apabila sudah selesai, maka baru pulang ke rumah, kemudian makan besar. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, inilah seputar apa yang harus kita lakukan dalam menjelang, ketika, dan setelah berbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam sepanjang saum kita 1 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pula Allah menerima kekurangan, menyempurnakan kekurangan saum kita, dan melipat gandakan pahala dari ibadah saum kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.